Shalom saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membuat seri PA sebanyak 66 seri. PA di sini bukan berarti pendalaman Alkitab, melainkan pengenalan Alkitab. Mengapa saya sebut pengenalan Alkitab? Ya, karena yang akan kita pelajari bersama-sama saat ini adalah betul-betul pengenalan Alkitab. Pengenalan setiap kitab yang ada di dalam Alkitab secara singkat. Misalnya tentang latar belakang kitab tersebut, siapakah yang menulisnya, diperkirakan tahun berapa ditulisnya, garis besar pemikiran dari kitab-kitab itu, dan lain sebagainya. Apakah perlu kita mengetahui itu semua? Ya, tentunya sangat perlu. Mengapa? Jawabannya sangat mudah, yaitu pertama, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri masing-masing, sudah berapa lamakah kita mengaku diri kita Kristen? Tahukah kita akan arti kata Kristen? Kristen sebenarnya bukanlah agama, melainkan sebutan bagi orang-orang murid Kristus. Ini bisa dilihat di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Pertanyaan kedua, sudahkah Anda mengenal Alkitab yang berisi firman Allah itu? Sudahkah Anda dan saya membacanya sampai tamat, hingga Anda dan saya dapat menarik benang merah hubungan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru? Pertanyaan ketiga, mengapa kita selalu gagal membaca Alkitab mulai dari Kejadian hingga Wahyu? Berdasarkan fakta-fakta tersebut, salah satu sebab kegagalan kita mengenal Alkitab bukan karena firman Allah itu sulit dimengerti. Memang, ada beberapa bagian dari Alkitab yang sulit dimengerti, akan tetapi bukan karena hal itu kita gagal, melainkan karena kita sebenarnya tidak mau mengenalnya. Kita bukannya tidak bisa tamat membaca Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu, bukan tidak bisa, melainkan tidak mau. Agar timbul keinginan yang menggelora dalam mempelajari Alkitab, maka kita, saya, dan saudara-saudara mencoba mencari cara untuk itu, di mana salah satu metodenya adalah dengan cara mengenal terlebih dahulu setiap kitab-kitab yang terdapat dalam Alkitab. Mengenal latar belakang kitab-kitab yang ada di Perjanjian Lama dan juga kitab-kitab yang ada di Perjanjian Baru. Tidak bedanya kala kita sedang jatuh cinta pada seseorang. Kita ingin mengenal latar belakangnya. Siapa sih dia ini? Anak siapa ya? Dan lain sebagainya. Sehingga berlaku istilah yang terkenal, yaitu tak kenal maka tak sayang. Begitu kita mengenal kitab-kitab tersebut, maka kita akan jatuh cinta. Yang kemudian, dengan bantuan Roh Kudus yang akan mengajar lebih dalam lagi, maka kita akan menerapkan apa yang difirmankan dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Inilah goal daripada membaca Alkitab. Jadi marilah sekarang kita belajar bersama-sama. Daripada saya belajar sendirian, bagaimana kalau kita belajar bersama-sama? Sehingga ini menjadikan kegiatan yang menyenangkan, dan kita dapat maju bersama dan saling mendukung dalam kehidupan rohani kita. Semoga Allah Tritunggal kita memberi kita kekuatan untuk mau belajar akan firman Allah yang hidup ini. Bahan-bahan yang saya gunakan adalah dari Alkitab Studi, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, buku Mutiara Iman yang ditulis oleh Pendeta Yohanes Bambang Mulyono, MTH, dan sebagian besar dari Alkitab Sabda ORG. Garis besar Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sesi pendahuluan. Uraian dalam tulisan ini memberikan gambaran atau garis besar pembagian kelompok Alkitab yang disebut sebagai kanon. Kanon Alkitab terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jumlah kitab kanon ada 66 buah. Garis besar pemikiran Perjanjian Lama. Struktur dari Alkitab Perjanjian Lama terdiri dari 3 bagian besar, yaitu 1. Torah, 2. Nebiim, 3. Ketubim. Ketiga bagian ini berjumlah 39 kitab.
Kitab Torah atau Taurat ini terdiri dari 5 kitab yang kita sudah lama kenal. 1. Kejadian, 2. Keluaran, 3. Imamat, 4. Bilangan, dan 5. Ulangan. Kitab Nabi-Nabi. Kitab Nabi-Nabi ini terdiri dari 2 bagian, yaitu Nabi-Nabi yang terdahulu dan Nabi-Nabi yang kemudian. Nabi-Nabi yang kemudian terdiri dari 2 bagian, yaitu Nabi-Nabi besar dan Nabi-Nabi kecil. Kelompok Nabi-Nabi yang terdahulu yaitu A. Yosua, B. Hakim-Hakim, C. 1 dan 2 Samuel, D. 1 dan 2 Raja-Raja. Bagian dari nabi-nabi besar yaitu A. Yesaya, B. Yeremia, C. Yehezkiel. Sedangkan nabi-nabi kecil yaitu Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Yang termasuk dalam Ketubim atau kitab-kitab yaitu Mazmur, Ayub, Amsal, Rut, Kidung Agung, Pengkhotbah, Ratapan, Ester, Daniel, Esra, Nehemia, dan yang terakhir adalah 1 dan 2 Tawarikh. Demikian struktur dari Alkitab Perjanjian Lama. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian Perjanjian Baru. Garis besar pemikiran Perjanjian Baru adalah Alkitab merupakan firman Allah. Alkitab adalah firman Allah. Gereja-gereja Tuhan menyatakan dalam pengakuan imannya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Karena itu, Alkitab menjadi dasar utama iman Kristen. Jadi, pusat perhatian dan tujuan kesaksian dari para penulis Alkitab adalah mengajak umat untuk melihat, memahami, dan mengalami dengan iman, karya kasih, dan keselamatan Allah yang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Di Yohanes 20 ayat 31, penulis Injil Yohanes menyatakan, "Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya." Jadi tujuan dari inspirasi Alkitab bukanlah untuk menyajikan data-data ilmiah, historis, dan geografis. Tetapi seluruh kesaksian Alkitab bertujuan agar jemaat yang membaca, merenungkan, dan mengimani firman Tuhan tersebut adalah agar mereka memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Sasaran firman Tuhan bukanlah untuk memuaskan kebutuhan kognitif manusia, tetapi untuk menjawab dan memberi solusi atas kebutuhan spiritual yang paling dalam, sehingga dengan firman Allah yang diinspirasikan, manusia dapat berjumpa dengan Allah yang penuh anugerah, Allah yang pengasih dan penyayang, Allah yang kudus dan adil, serta Allah yang membela orang lemah dan tertindas. Itu sebabnya setiap firman Tuhan perlu disikapi dengan sikap pertobatan dan perubahan hidup yang ditopang oleh kuasa Roh Kudus. Demikian tulisan dari Pendeta Yohanes Bambang Bulyono MTH pada buku Mutiara Iman halaman 352. Perjanjian Baru terdiri dari 4 Injil, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Dilanjutkan dengan 20 kitab lainnya, yaitu terdiri dari Kisah Para Rasul,
kemudian surat-surat Rasul Paulus, surat Ibrani, surat Yakobus dan Petrus, Yohanes dan Yudas. Dan yang terakhir adalah kitab apokaliptik, yaitu kitab Wahyu. Demikianlah sekilas tentang garis besar pemikiran Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan kemudian kita akan belajar bersama untuk mengenal kitab demi kitab satu persatu pada seri berikutnya. Tetaplah semangat dalam mengenal firman Allah yang hidup ini. Salam sejahtera dan selalu penuh sukacita dalam perlindungan Allah Tritunggal kita. Amin.